Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Sidiki dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM C2114201016. Di sini saya di akan memberikan penjelasan tentang pengertian tauhid yang akan diberikan kepada Bapak Zainal Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tauhid. Mari salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana Nabi anak kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kepada materi tentang pengertian tauhid. Pengertian tauhid secara bahasa. Tauhid berasal dari kata dasar yang maknanya sesuatu itu satu atau esa. Sedangkan secara syar'i tauhid bermakna mengesahkan Allah dalam ibadah bersamaan dengan keyakinan keesaannya dalam zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Pembagian tauhid. Tauhid menurut ulama dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid samawati. 1. Tauhid rububiyah. Artinya kita meyakini kebiasaan Allah dalam penciptaan, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, dan pengelihara alam semesta beserta isinya. 2. Tauhid uluhiyah. Artinya kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah, dan di sini adalah istilah yang meliputi segala apa yang Allah cinta dan ridhoi, baik berupa ucapan serta amal-amal. 3. Makna tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya ialah meyakini secara mutlak bahwa Allah menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Caranya adalah dengan menetapkan atau mengaku nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk dirinya atau disandangkan oleh Rasulullah SAW dengan tidak melakukan tahrif, pengubahan lafaz atau maknanya, tidak ta'til, pengabaian, yakni menyangkal seluruh atau sebagian nama dari sifat itu, tidak takyif, pendapatisian, dengan menentukan esensi dan kondisinya, dan tidak tasbih atau penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. B. Makhluk. Makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengandung dan makna yaitu makna penolakan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan makna menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanya Dia semata, berkaitan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berfirman artinya, makna ketahuilah bahwasannya tidak ada kesembahan. Syarat-syarat la ilaha illallah bersaksi dengan la ilaha illallah. Allah harus dengan 7 syarat. Tanpa syarat-syarat itu, kesaksian tersebut tidak akan bermanfaat bagi yang mengikrarkannya. Secara singkat, 7 syarat itu ialah: yang pertama, 1. Ilmu, mengetahui. Yang kedua, menurunkan jauh atau kebodohan, yakin. Yang ketiga, yakin, munafik atau keraguan. Yang keempat, qabul, menerima yang menafikan penolakan. Yang kelima, inqiyad atau fatul, yang menafikan atau meninggalkan. Yang keenam, ikhlas, yang menafikan syak. Yang ketujuh, syida atau jujur, yang menafikan kizab atau dusta. Yang kedelapan, mahadah atau kecintaan, yang menafikan bahagia atau kebencian. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Syarat pertama, satu ilmu untuk mengetahui, artinya memahami makna dan maksudnya, mengetahui apa yang ditindakan dan apa yang ditetapkan, serta menafikan ketidaktahuannya tentang hal tersebut. 2. Syarat kedua, yakin atau yakin. Orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan kalimat la ilaha illallah itu. Manakala ini meragukan, maka sia-sia belaka persaksian itu. Kalau ia ragu, maka ia menjadi munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang engkau temui di balik tembok ini yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan meyakininya, maka berilah kabar gembira dengan balasan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka siapa yang tidak meyakinkan, barang siapa yang tidak meyakininya, ia tidak berhak masuk surga. Yang ketiga, qabul atau menerima kandungan dan konsekuensi dari la ilaha illallah, Allah, menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkannya tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang yang difirmankan Allah. Artinya sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah,
Mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair? Gila. Quran surat As-Saffat surat ketiga ayat 35 sampai 36. Yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh. Artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ini telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Quran surat Al-Luqman kedua-dua. Yang kelima, syarat kelima, syidik, jujur, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya juga membenarkannya, manakala lisannya mengucapkan tetapi hatinya mendustakan. Yang keenam, syarat keenam, ikhlas, yaitu membersihkan amal dari segala debu-debu syirik dengan jalan tidak mengucapkan karena mengingkari isi dunianya. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, sesungguhnya Allah mengharumkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena menginginkan ridho Allah. Hadis riwayat syarat cek tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Mohon maaf ada suara motor. Cek tauhid sebagai landasan bagi semua aspek hidup. Tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimistik, sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan amal soleh. Manusia sebetulnya formulasi tauhid terletak pada realitas sosial. Adapun bentuknya, tauhid menjadi titik sentral selalu mendasari aktivitas. Tauhid hamis diterjemahkan ke dalam realitas historis empiris. Akid hamisnya dapat menjawab semua problematika kehidupan modernitas dan merupakan senjata pamungkas yang mampu memberikan alternatif yang lebih aman dan segar. Tujuan tauhid adalah merasakan manusia itu sebabnya. Dehumanisasi merupakan tantangan tauhid yang harus dikembalikan kepada tujuan tauhid, yaitu memberikan perubahan terhadap masyarakat. Perubahan itu didasarkan pada cita-cita profetik yang dirasikan dari masih histori sebagaimana tertera dalam firman Allah. Yang kedua, jaminan Allah bagi ahli tauhid. Tidak diragukan lagi bahwa tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar akan mendapat beberapa keistimewaan. Bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid, Allah janjikan banyak sekali kebahagiaan baik di dunia, lebih baik di akhirat. Ini semua hanya khusus diberikan bagi ahli mu'min. Yang satu, ahli tauhid. Ahli tauhid mendapatkan keamanan dan petunjuk. Seorang yang bertauhid dengan benar akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman meliputi tiga perkara. Kezaliman meliputi tiga perkara, yaitu kezaliman terhadap Allah, yaitu dengan berbuat syirik, kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan berbuat maksiat, dan kezaliman terhadap orang lain, yaitu dengan menganiaya orang laut. Kehaliman adalah mendapatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kesyirikan disebut kezaliman pula karena menunjukkan ibadah kepada yang tidak berhak menerimanya. Ini merupakan kezaliman yang paling zalim. Hal ini karena pelaku syirik menunjukkan ibadah kepada yang tidak berhak menerimanya. Mereka menyuramkan Al-Khaliq atau Sang Pencipta dengan makhluk, menyamakan yang lemah dengan Maha Perkasa. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat di atas adalah syirik, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika menafsirkan ayat ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ayat ini turun tema teruslah di hati para sahabat. Mereka mengatakan, siapakah di antara kita yang tidak pernah mendalimi diri sendiri berbuat maksiat? Maka Rasulullah SAW bersabda, dan ingatlah ketika Rahman berkata kepada anaknya di waktu itu memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Al-Luqman surat
surat Quran surat Al-Luqman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka akan mendapatkan dosa aman di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan keamanan di dunia berupa ketenangan hati dan keamanan di akhirat dari hal-hal yang ditakdirkan akan terjadi di hari akhir. Petunjuk yang mereka dapatkan di dunia berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, sedangkan petunjuk di akhirat yang berupa petunjuk mereka didapatkan sesuai dengan kadar tauhidnya. Semakin sempurna tauhid seorang, semakin besar keamanan dan petunjuk yang akan diperoleh. Yang kedua, tauhid dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah, tidak ada selain Allah yang disembah, yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, saksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan itu adalah hamba dan rasulnya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta datnya dalam bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga sesuai amal yang telah dikerjakan. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ahli tauhid bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ahli tauhid adalah mereka yang bersyahadat atau bersaksi dengan perlakuan yang disebut dalam hadis di atas. Maksud syahadat yang benar maksud syahadat yang benar maksud syahadat yang benar harus terkandung tiga dalam hal, yaitu mengucapkan dengan lisan, memahami maknanya, dan mengamalkan segala konsekuensinya. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan saja. 3. Ahli tauhid diharamkan dari neraka. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Betapa bahagianya seorang yang tidak menjadi penghuni neraka. Hal ini akan didapatkan oleh seorang yang bertauhid dengan benar. 4. Ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Hidup kita tidak luput dari gelimbangan dosa dan maksiat. Karena itu pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat kita harapkan dengan melaksanakan tauhid dengan benar. Menjadi sebab terbesar sangat dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang kelima, jaminan bagi masyarakat yang bertauhid. Kebaikan tauhid ternyata tidak hanya bermanfaat bagi individu. Jika suatu masyarakat benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan bagi mereka. Demikian sebagian dari antara jaminan yang akan didapatkan oleh ahli tauhid. Mengutip Asy-Syaikh Abu Rahman Asy'ari, termasuk keutamaan tauhid adalah tempat menghapus dosa-dosa. Keutamaan tauhid yang paling besar memudahkan seorang hamba untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta menghibur tatkala menghadapi berbagai musibah. Seseorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beriman dan bertauhid akan merasakan ringan untuk melakukan ketaatan karena dia menghadapkan pahala dan keriduannya. Ya. Ridho tauhid sempurna dalam hatinya seorang. Allah menjadikannya mencintai keimanan. Kemudian Allah menjadikan orang tersebut membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Juga Allah menggolongkan ke dalam orang-orang yang terbimbing, meringankan segala kesulitan dan rasa sakit. Mohon maaf tadi itu mengumpulkan. Semua itu sesuai dengan menyempurnakan tauhid dan iman yang dilakukan oleh seorang hamba. Sesuai pula dengan sikap seorang hamba saat menerima segala kesulitan dan rasa sakit, dengan hati yang lapang, jiwa dan tenang, dan ridho terhadap ketentuannya. Melepaskan seseorang hamba dari ketergantungan dan pengharapan kepada makhluk. Inilah kegunaan dan kemuliaan yang hakiki. Bersamaan denganmu, dia hanya beribadah dengan menghambakan diri kepada Allah, dengan mengharap hanya kepada Allah. Bila tauhid sempurna dalam hati seorang dan terimani lengkap dengan keikhlasan, amal yang sedikit akan berubah menjadi banyak. Segenap amal dan ucapan berlipat ganda tanpa batas, dan hitungan kalimat ikhlas menjadi berat dalam timbangan amal sehingga tidak terimbangi oleh langit dan bumi beserta seluruh penghuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menemani kemenangan, pertolongan, kemuliaan
kemudahan dan petunjuk di dunia bagi pemilik tauhid. Cukup banyak dalil yang menguatkan keterangan ini baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian cukup besar dan banyak keutamaan yang Allah melimpahkan bagi para hambanya yang sangat bertauhid. Sangat beruntung orang-orang yang bisa menggapai seluruh keutamaannya. Namun keberhasilan total hanya milik orang-orang yang mampu menyempurnakan tauhid sepenuhnya. Tentu manusia bertingkat-tingkat dalam wujud tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berada pada satu tingkatan. Masing-masing menggapai keutamaan tauhid sesuai dengan presentasi dan dalam menerapkan tauhid. Terima kasih atas telah mendengarkan atau menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan tadi ada sedikit gangguan, ada suara motor. Mohon maaf dikarenakan ini mungkin dekat jalan. Terima kasih Bapak, saya Egi Asidiki dengan NIM C2114201016 tingkat 1A mengucapkan terima kasih banyak dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.